Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Hafifah ID dengan NIM 2102915. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana fisika untuk penelitian yaitu hasil uji sebuah data penilaian IQ semester pada peserta didik di kelas 11 di Sekolah Pembangunan Laboratorium pada tahun ajaran 2019-2020. Nah, sebelumnya eh, kita harus memiliki sebuah data siswa, yaitu di sini saya memiliki beberapa data, yaitu data kelas eh, 11 MIA 1, 11 MIA 2, 11 IBB, 11 IES 1, 11 IES 2, 11 IES 3, 11 S4, dan saya juga memiliki kelas eksperimen dan kelas kontrol. Untuk hal pertama yang harus kita punya adalah, nah, untuk itu sebelumnya kita harus memiliki sebuah data, kita salin ke dalam aplikasi Minitab. Nah, di sini saya sudah memiliki aplikasinya. Dan di sini saya sudah menyalin semua data yang telah saya bikin sebelumnya di Excel. Nah, untuk hal pertama yang dilakukan adalah kita akan menguji normalitas data. Di sini normalitas data berguna untuk melihat kenormalitasan sebuah data yang telah kita uji atau yang telah kita ambil. Nah, untuk langkah pertama, klik Start, kemudian Basic Start, kemudian kita klik Normality Test. Nah, karena di sini kita ingin menguji kelas MIA 1 dulu, jadi kita klik kelas kelas MIA 1. Nah, di sini kan ada variabelnya, yaitu variabelnya kelas berapa kita ambil. Nah, di sini juga ada test for normality-nya itu dari siapa, yaitu saya diambil di sini dari Anderson Darling. Kemudian kita bikin title-nya atau judulnya di sini uji normalitas kelas MIA 1. Nah, setelah kita tekan OK, maka akan dihasilkan sebuah sebuah data atau sebuah grafik seperti yang ada di samping, yang ada di layar. Di sini garis merah ini merupakan menunjukkan bahwa garis itu normal. Nah, seperti yang dilihat sebelumnya yang harus kita ketahui bahwa pada distribusi normal, pada sebuah eh, uji uji data normal itu kita harus tahu hasil hipotesisnya seperti apa. Di sini Hanolnya, cara membaca outputnya itu yaitu dengan melihat p-value-nya. Nah, karena kita mengambil p-value-nya 0,05, maka jika p-value-nya lebih dari alfa, yaitu 0,05, maka itu terima H0. Artinya data berdistribusi normal. Jika p-value-nya itu kurang dari alfa atau 0,05, maka tolak H0. Nah, uji normalitas data ini, eh, H0 itu sama dengan data berdistribusi normal, dan H1 itu tidak berdistribusi normal. Nah, dari dari grafik data yang sudah kita ambil di sini, kita ketahui min-nya itu 37,63, kemudian standar def-nya itu 8,936, kemudian kita memiliki 27 banyak data, kemudian answer Darwin-nya itu 0,336 360. Kemudian p-value di sini 0,423423. Di mana yang kita ketahui bahwa jika p-value ini itu lebih dari alfa yaitu 0,05, maka ini merupakan sebuah data normal. Kemudian kita lanjut untuk selanjutnya, data kelas selanjutnya dengan cara yang sama. Namun di sini kita ganti variabelnya menjadi MIPA 2, dan judulnya kita ganti menjadi MIA 2. Nah, kemudian di sini juga dilihat dari kelas 2, MIA 2, min-nya itu ada 37,56, standar def value-nya itu, standar def-nya itu 7,934,
7,934. Kemudian ada 27 data, understood Darwin-nya itu 0,215, kemudian P value-nya itu 0,830. 0,830. Nah, yang kita ketahui bahwa yang P value-nya itu lebih dari alfa. Berarti ini data MIA 2, kelas MIA 2 itu berdistribusi normal. Kemudian kita lanjutkan. Nah, ini eh, di kelas IBB ini atau kelas bahasa, eh, di sini minnya itu 36,65, standar dev-nya itu 5,749, ada 23 data dan ada sedewingnya 0,147, kemudian P value-nya tuh 0,960. Nah, eh 960. Nah, kan kita lihat PVLJ-nya itu lebih lebih dari alfa, maka ini eh, uji normalitas pada kelas IBB ini berdistribusi normal. Kemudian kita lanjutkan pada kelas lainnya. Nah, pada kelas YS1 juga P-value-nya itu kita lihat ada 0,123. Berarti P-value-nya itu lebih melebihi dari alfa. Maka untuk kelas YS1 berdistribusi normal juga. Kemudian kita lanjut untuk yang kelas lainnya. Nah, di sini eh, kita lihat levelnya itu 0,091, di mana P value-nya ini melebihi dari alfa 0,05. Berarti data pada IES1 merupakan data distribusi normal. Pada kelas IS3 yaitu P value-nya itu 0,513 melebihi alfa yaitu 0,05. Berarti pada uji normalitas IS3 itu berdistribusi normal. Nah, untuk kelas IS4 itu P value-nya 0,172, di mana melebihi lebih dari alfa, maka terima H0. Eh, maka pada kelas IES 4 itu merupakan distribusi normal. Jadi, setelah diambil kesimpulan, semua kelas yang diuji merupakan kelas yang berdistribusi normal. Nah, selanjutnya, setelah kita mengetahui nih eh, distribusi normalnya, kita lanjut pada uji selanjutnya. Nah, selanjutnya kita akan uji normalitas pada kelas eksperimen dan kelas kontrol. Nah, di sini sudah saya ada salin datanya. Dengan hal yang sama, kita lakukan untuk uji normalitas. Nah, pada kelas kontrol, uji normalitas kelas kontrol, yaitu P value-nya itu 0,239, berarti melebihi dari alfa. Berarti data ini berdistribusi normal. Kemudian kita lanjut untuk kelas eh, eksperimen.
Nah, pada kelas eksperimen, P-value-nya itu 0,979. Yaitu P-value ini melebihi dari alfa, maka pada kelas eksperimen merupakan merupakan normalitas data. Nah, selanjutnya kita akan uji. Nah, selanjutnya akan menguji uji satu uji perlakuan, yaitu uji Z dan uji T. Nah, untuk kali ini akan uji untuk uji Z, eh, yaitu menguji hipotesis eh, pada satu perlakuan dengan presentasi. Jadi syaratnya itu harus uji Z ini harus datanya harus harus normalitas, harus berdistribusi normal. Nah, kan udah kita uji tadi tuh, maka eh, kita lanjut pada uji Z dengan caranya yaitu klik start, kemudian ke basic start, kemudian di sini ada satu sampel Z. Nah, di sini kita akan ambil kelas kontrol. Nah, tata caranya untuk menguji Z, tata caranya yaitu kita klik start, kemudian basic start, kemudian kita klik satu sampel Z. Nah, di sini kita ngambil kelas kontrol. Nah, sebelumnya di sini harus kita atur di mana ini adalah one or more samples, berarti satu atau banyak samples. Kemudian di sini standar deviation-nya harus kita ketahui. Di sini ujinya oh, standar deviation-nya itu 5, eh, 425. Kemudian kita kembali lagi start dev, start basic start, kemudian satu sampel, kelas kontrol. Di sini kita ketahui bahwa standar deviation-nya itu adalah 5,425. Dengan hipotesisnya itu atau KKM yang kita ambil yaitu 75. Kemudian di sini kita harus perform hipotesis test. Kemudian pada opsi option, di sini kita ke confidence levelnya itu kan tadi kita ambil 0,05. Maka di sini 95,0. Kemudian alternatif hipotesisnya yaitu min besar dari hipotesis min. Lebih dari hipotesis min. Kemudian kita oke. Nah, setelah kita lihat nih di sini pada hasil yang dikeluarkan dengan data 27, kemudian min-nya itu 18,26, start def-nya itu 5,42, dan eh seminnya min-nya itu 1,04. Nah, di sini Z value-nya. Oh ya, sebelumnya kita harus mengetahui bahwa hipotesis dari uji Z ini, jadi eh, pada uji Z ini kita harus mengetahui hipotesisnya yaitu H0, yaitu rata-rata nilai ujian akhir semester belum belum diselesaikan dengan baik apabila P0-nya itu kurang dari 75. Kemudian H1-nya itu jika rata-rata nilai ujian akhir semester telah diselesaikan dengan baik apabila P0-nya itu melebihi 75, lebih dari 75. Nah, di sini eh, kita ketahui bahwa eh, kita untuk alfanya itu 0,5, maka Z tabelnya yaitu Z value-nya itu harus kurang dari Z tabel. Nah, di sini kan sudah dicari tadi kelas kontrolnya, didapatlah ini. Nah, jadi eh, setelah kita ketahui bahwa maka eh, ketahui Z value-nya itu adalah eh, negatif 54,35, yaitu eh, kurang dari negatif
1,64. Maka hipotesis di sini diterima, artinya 95% hasil ujian akhir semester di kelas kontrol ini belum memuaskan. Kemudian kita lanjutkan pada kelas eksperimen. Dengan cara yang bersama, start, basis start, kemudian set, kemudian di sini kita ambil kelas eksperimen. Sebelumnya kita ketahui standar deviation-nya dulu, yaitu 5,797. Kemudian kita klik start, basic start, kemudian uji Z, satu data angka, kemudian kelas eksperimen. Ini kita ketahui tadi 5,797. Kemudian kita klik OK. Nah, dapatlah hasilnya ini. Di mana eh, pada kelas eksperimen itu Z value-nya itu didapat negatif 46,37, yaitu kurang dari Z tabel, yaitu negatif 1,64. Maka hipotesis ini diterima karena artinya 95% hasil uji akhir semester di kelas eksperimen itu belum memuaskan. Nah, selanjutnya kita akan menguji uji T pada satu perlakuan, yaitu uji T ini bermaksud untuk mengetahui apakah rata-rata eh, perlakuan itu telah memenuhi kriteria tertentu atau belumnya. Nah, sini dengan cara start, basic start, kemudian uji T. Kemudian di sini kita harus cek one one or assignment sampel, kemudian kelasnya. Di sini kita ambil kelas kontrol sebetulnya. Platform hipotesisnya injektif, di mana di sini kita ngambilnya sama dengan kita tadi. Kemudian dengan option di sini confidence levelnya 95,0. Kemudian min hipotesisnya harus melebihi hipotesis min. Oke. Kemudian kita klik OK. Kemudian keluarlah di sini sama halnya dengan uji Z tadi, maka pada kelas uji T kelas kontrol ini diketahui T value-nya itu negatif 54,35, di mana ini uh, uh, kurang dari H0-nya, maka di sini kurang dari 75, berarti di sini tolak H0. Terima H0, di mana eh, tidak memenuhi eh, tidak memenuhi kriteria ketercapaian ketercapaian nya. Kemudian kita lakukan hal yang sama pada uji T satu perlakuan ini pada kelas eksperimen dengan cara yang sama. Dan kita klik OK. Nah, di sini kita ketahui bahwa T value-nya itu negatif 46,37, di mana ini kurang dari alfa. eh, maka eh, hal ini tidak pada kelas uji sampel T kelas eksperimen tidak terima H0, di mana H0 tersebut tidak memenuhi kriteria eh, tertentu pada eh, belum belum memenuhi kriteria tertentu pada kelas tersebut, pada pembelajaran matematika tersebut. Selanjutnya kita akan melakukan uji T pada dua perlakuan, yaitu kita klik basic start, basic start, kemudian basic start, kemudian di sini ada eh, dua varian. Kemudian kita klik di sini example in the second column.
Kemudian di sini kita ambil sampelnya. Yang pertama kelas kontrol dan sampel kedua itu kelas eksperimen. Jadi kita klik eh, Nah, selanjutnya kita akan uji T pada dua perlakuan, yaitu dengan cara klik start, basic start, kemudian kita klik dua varians, di mana di sini tuh kita pilih uh, pilih each sample in its column. Kemudian sampel pertama yaitu kelas kontrol, kemudian sampel kedua kelas eksperimen. Kemudian kita klik option, di mana di sini kita pilih rasionya itu sampel satu standard definition. Kemudian confidence levelnya 95, kemudian happiness rasionya 1. Kemudian kita cek tentang use test and confidence intervalnya itu. Dan kita klik oke dan oke. Nah, di sini kita lihat nih metodenya. Metodenya yang eh, rasionya itu, kemudian description statistiknya. Nah, karena banyak kelas kontrol dan kelas eksperimennya itu beda, maka di sini di F1-nya itu 26, di F2-nya itu 24. Terus spell value-nya itu 0,631, di mana P value-nya melebihi alpha yaitu 0,05. Nah, selanjutnya kita akan uji eh, 2 sampel T dengan cara yang start, kemudian basic start, kemudian ada di sini 2 sampel T. Nah, kemudian di sini kita tekan H sample index ini, kemudian untuk sampel pertama yaitu kelas eksperimen boleh, kelas kontrol boleh. Tapi di sini saya ingin yang pertamanya itu adalah kelas kontrol biar sama halnya dengan yang tadi untuk D. Kemudian di sini kelas eksperimen. Kemudian dengan optionnya hipotesis variance-nya itu ditentukan difference hipotesis stats ini besar ya difference lebih dari hipotesis difference. Kemudian kita checklist asumsi equal variance. Kemudian kita klik OK dan OK. Kemudian di sini kita ketahui ada di sini metodenya, kemudian descriptive statistiknya, kemudian ada estimation for difference-nya. Di sini ketahui bahwa low bound for difference-nya negatif 5,59. Kemudian di sini value-nya itu 0,969. Nah, untuk hal ini diketahui bahwa untuk uji T dan uji Z, T uji 2T ini harus memiliki syarat yaitu harus berdistribusi normal dan homogen. Nah, dari yang udah kita tes tadi semuanya itu homogen dan berdistribusi normal maka memenuhi syarat, maka kita bisa menguji Z selanjutnya. Sehingga didapatlah di sini P value-nya itu 0,969. Berarti hal ini kita ketahui bahwa eh, nah, di sini P value-nya ditemukan 0,969 yaitu melebihi alfa, maka di sini terima H0 di mana pada kelas eksperimen dan kelas kontrol uh, belum memenuhi nilai atau KKM pada ujian semester untuk mata pelajaran matematika. Selanjutnya kita akan uji ANOVA pada eh, pada data, klik start, kemudian ANOVA. Di sini kita klik dan pilih ANOVA, pilih test for equal variances. Kemudian test equal variances. Kita lihat.
Nah, kemudian kita akan uji ANOVA, yaitu dengan klik start, kemudian ANOVA, kemudian di sini ada test for equals variances, di mana di sini kita pilih repose data are in sparse column of. Kemudian di sini kita ambil yaitu kelas kontrol dan kelas eksperimen. Kita ambil kelas kontrol dan kelas eksperimen, kemudian kita klik option dulu. Di sini udah confidence-nya 9,95 dan sini sudah di checklist use test based on normal distribution karena data kita kan tadi udah normal, kemudian kita klik oke. Kemudian di sini keluarlah eh, metodenya itu all variance are equal alternative hypothesis as kemudian signifikan levelnya itu alpha 0,05. Kemudian di sini 95 persen Bedford confident interval for standard definition. Di mana sampelnya itu untuk kelas kontrol ada 27 data, kelas eksperimen 25 data. Kemudian di sini ada individual confident levelnya itu 97,5%. Nah, dari hal ini dapat dilihat di p-value-nya itu 0,739, di mana hal ini melebihi dari alfa kita yaitu 0,05. Maka eh, nah, selanjutnya kita akan uji ANOVA dengan cara klik ANOVA, klik start ANOVA, kemudian ada test for equivariance. Di sini kita klik response data in spirit column, kemudian kita ambil kelasnya itu dari MIA 1, MIA 2, MIA 1, MIA 1 sampai kelas MIA IAS 4. Kemudian kita klik option dulu, kemudian mungkin udah confident levelnya. Nah, kemudian kita klik OK. Nah, di sini dapatlah hasil di mana stat def-nya itu individual confidence levelnya itu 99,2857%. Di mana p-value-nya itu 0,109. Yang kita ketahui lebih melebihi alpha, maka di sini terima H0, di mana pada kelas tes equivariance dari kelas MIA 1, MIA 2, MIA IBB, IS 1, IS 2, IS 3, dan IS 4 itu terima H0, di mana belum memenuhi eh, hasil nilai ujiannya belum memuaskan. Kita bisa lihat di sini tes for equal variance itu di sini bagaimana perbedaan setiap kelasnya. Nah, sekian dari saya. Mohon maaf atas kesalahan dan kekurangan. Saya sudahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.